Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Kita akan belajar algoritma dan pemrograman untuk looping. Nah teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan coba untuk membahas tentang algoritma looping untuk menghitung rata-rata. Nah teman-teman, untuk menghitung rata-rata di sini secara manualnya rumusnya itu adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Misal di sini saya punya datanya itu ada 3, teman-teman. Lalu di sini data pertama misalnya saya input 60, data kedua 70 dan data ketiga 80. Maka di sini untuk rata-ratanya kita hitung dulu total dari data yang kita miliki. Nah, di sini data yang pertama kan 60 ditambah 70 ditambah 80 itu sama dengan 210 ya, teman-teman. Nah, 210 dibagi dengan banyak data yang kita miliki adalah 3. Nah, 210 dibagi 3 di sini jumlahnya itu adalah 70. Nah, lalu bagaimana dengan algoritmanya? Algoritmanya teman-teman bisa dilihat seperti ini. Yang pertama input banyak data atau n. Kemudian di sini isi data dari 1 sampai ke n. Nah, dalam studi kasus ini n-nya kita isi dengan 3. Kemudian isi datanya itu adalah data pertama 60, data kedua 70, data ketiga 80. Nah, lalu di algoritmanya ini lakukan looping dengan menjumlahkan isi data gitu ya. Jadi nanti isi data yang di sini kita akan jumlahkan lalu ditampung di variabel jumlah. Jadi nanti angka 210 ini akan kita simpan dulu di variabel jumlah. Nah, caranya itu di sini rumusnya adalah jumlah ditambah data. Jadi nanti jumlahnya kita inisialisasi dulu dengan 0, teman-teman. Jadi di awal itu jumlah itu kan 0 ditambah 60 ditambah 70 ditambah 80. Nah, kemudian menghitung rata-rata dengan rumus jumlah dibagi n. Di sini lalu tampilkan output jumlah. Nah, kita akan coba teman-teman lihat di dalam bahasa pemrograman C++-nya. Oke, di sini teman-teman kita lihat nih. Ini kalau include IOStream dan using namespace std ini serta integer main adalah bawaan dari default C++ ya. Nah, kebetulan di sini tetap saya menggunakan code blocks teman-teman untuk aplikasinya. Nah, teman-teman di sini bisa kita awali dengan variabel yang kita butuhkan. Nah, di sini variabel yang kita butuhkan yang pertama adalah i, di mana i ini adalah inisialisasi awal gitu ya untuk looping atau pengulangan. Kemudian n untuk menentukan banyak data. Kemudian data adalah variabel yang digunakan untuk menginput isi dari datanya tersebut. Kemudian jumlah ini adalah variabel yang akan kita gunakan untuk menampung hasil penjumlahan data. Kemudian di sini float rata ya, saya gunakan float karena rata-rata itu kan mengandung pecahan sehingga kita gunakan tipe datanya float. Nah, di sini rata di sini untuk menampung hasil perhitungan rata-rata. Oke, yang pertama di sini cout input banyak pengulangan atau banyak data gitu ya. Cin n. Jadi ini untuk menampung variabel data kita tuh ada berapa? Ada 3, ada 4 atau ada 5 gitu ya yang akan nanti kita gunakan untuk menghitung rata-rata. Kemudian inisialisasi awal jumlah gitu ya. Jadi asumsinya ketika kita akan menjumlahkan isi data, jumlah awal itu masih 0 karena belum ada data gitu ya. Nah, kemudian di sini for i sama dengan 1, kita mulai pengulangannya dari 1, i kurang dari sama dengan n dan akan diulang sampai ke n kali. Jadi kalau di sini nanti kita input 3 data, berarti nanti looping akan melakukan 3 kali. Lalu di sini i++. Nanti data akan increment atau naik 1 tingkat gitu ya. Nah, di sini cout input angka cin data. Misalnya saya input angka pertama itu adalah 60. Lalu di sini jumlah sama dengan jumlah plus data. Pada looping pertama, teman-teman, di sini kan jumlahnya awalnya 0 nih. Berarti 0 ditambah 60. Berarti nanti di sini isi dari jumlah adalah 60 gitu ya. Nah, kemudian loopingnya karena dari 1 sampai n, misalnya tadi 3 data di sini, kita lakukan looping kedua. Input angka, misalnya angka kedua saya isi 70 di data ini. Nah, tadi kan di jumlah ini isinya 60 ya, teman-teman. 60 ditambah 70 berarti 130 ya, teman-teman.
Jadi nanti di sini isinya jumlahnya itu adalah 130. Lalu misalnya saya input lagi angka ketiga gitu ya. Misalnya saya input angka ketiganya itu adalah 80 gitu ya. Nah, di sini 80. Maka nanti jumlah di sini tadi kan 130. 130 ditambah 80. Jadi totalnya adalah 210. Maka variabel jumlah ini nanti akan berisi angka 210, teman-teman. Nah, lalu di sini rumus ratanya adalah 210 yang tadi saya gunakan gitu ya. Berarti dibagi dengan n, di mana n-nya adalah 3 atau banyaknya data. 210 dibagi 3, maka hasilnya adalah 70. Sehingga rata-rata adalah rata ini diambil dari sini, maka outputnya itu adalah akan menghasilkan 70. Kita coba dulu teman-teman ya untuk programnya gitu ya. Input banyak pengulangan, misal saya input 3. Input angka yang pertama misalnya tadi 60, angka kedua 70, lalu angka ketiga 80. Nah, sehingga di sini rata-ratanya adalah 70. Jadi hasilnya itu akan mengikuti rumus yang kita buat di dalam sini, teman-teman. Oke, itu teman-teman untuk menghitung rata-rata menggunakan C++. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.